Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes. Nah, senang sekali ya adik-adik, kita semua bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk sekolah. Sekolah apa? Sekolah Minggu. Betul sekali adik-adik. Siapa yang tadi pagi semangat untuk sekolah Minggu? Semuanya semangat dong untuk sekolah minggu, semuanya senang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari tadi malam hingga kami bisa bangun pagi ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah hati dan pikiran kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Dan juga berkatilah kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, biar tambah semangat, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita mau nyanyi apa ya? Adik-adik ingat gak? Yunus masuk ke dalam perut ikan. Nah kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi Yunus di perut ikan. Yuk adik-adik, kalau misalnya ada yang udah tahu boleh nyanyi bareng-bareng. Kalau misalnya ada yang belum tahu bisa belajar ya adik-adik. Mari kita bernyanyi. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, Daniel di lubang singa, bom bom. Daniel di lubang singa, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Daniel di lubang singa, bom bom. Daniel di lubang singa, bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Oke, sudah selesai nyanyinya. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan, kita harus fokus. Kita harus mendengarkan baik-baik. Jadi kalau misalnya ada yang masih makan, makanannya ditaruh dulu. Atau kalau misalnya ada yang masih main-main, udah gak boleh main-main lagi. Kita harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus fokus mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ceritakan adik-adik. Kakak mau semuanya sekarang duduk yang rapi, buka kedua telinganya. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan.
Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih kepada adik-adik semua, siapa yang minggu lalu ikut sekolah minggu? Nah, kakak mau ngetes nih sama adik-adik yang minggu lalu ikut sekolah minggu. Sekalian biar untuk adik-adik yang minggu lalu nggak ikut sekolah minggu juga biar tahu ceritanya. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Minggu lalu kakak lihat cerita tentang seorang nabi. Siapa nama nabinya? Nabi Yunus. Iya, Nabi Yunus. Nabi Yunus, kenapa ya? Ada apa dengan Nabi Yunus? Jadi, Tuhan Yesus memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tuhan Yesus memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, adik-adik. Tahu nggak adik-adik, kota Niniwe itu kotanya berisi orang-orang jahat. Itu adalah kota yang berisi musuh-musuh. Jadi orang-orang itu takut pergi ke Niniwe karena katanya orang Niniwe itu orangnya jahat-jahat. Jadi mereka tuh pada takut adik-adik. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi, Nabi Yunus ini diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk mengingatkan orang-orang Niniwe untuk mau bertobat. Kalau enggak, mereka semua akan dihukum adik-adik. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, Nabi Yunus mau nggak pergi ke kota Niniwe? Enggak, adik-adik. Nabi Yunus nggak mau. Nabi Yunus takut pergi ke kota Niniwe karena dia takut disakitin sama orang-orang Niniwe. Dia ketakutan, dia nggak mau. Dan ternyata adik-adik, Nabi Yunus malah kabur. Dia bukan pergi ke kota Niniwe, malah Nabi Yunus ini kabur pergi ke kota Tarsis. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Nah, si Nabi Yunus ini pergi ke kota Tarsis menggunakan kapal. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak adik-adik kalau Nabi Yunus ini kabur? Tahu lah, Tuhan Yesus kan Tuhan yang Maha Tahu. Nah, Tuhan Yesus ini sedih. Kok Nabi Yunus nggak mau ya mengikuti perintah Tuhan? Padahal kalau Tuhan sudah memerintahkan itu harus dijalankan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menghukum Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus lagi naik kapal kabur ke kota Tarsis, di tengah-tengah laut tiba-tiba Tuhan mendatangkan badai yang sangat besar. Sampai kapal yang dinaikinnya itu terombang-ambing adik-adik. Coba adik-adik bayangin, adik-adik lagi naik kapal di tengah laut, tiba-tiba badai yang sangat besar datang. Sampai kapal ini terombang-ambing. Kira-kira orang di dalam kapal ini ketakutan nggak adik-adik? Ketakutan, mereka takut kapalnya akan jatuh, akan tenggelam, mereka takut akan mati adik-adik. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Nah, karena Nabi Yunus tahu kalau itu Nabi Yunus sedang dihukum sama Tuhan Yesus, dia juga nggak mau bikin orang-orang yang di dalam kapal itu semuanya celaka. Akhirnya dia, ya udah deh, aku lompat aja di tengah laut ini biar orang-orang nggak pada tenggelam. Akhirnya Nabi Yunus turun ke tengah laut adik-adik. Adik-adik ingat gak cerita selanjutnya apa? Nabi Yunus dimakan ikan yang sangat besar. Adik-adik coba bayangin, Nabi Yunus dimakan ikan yang sangat besar. Sampai Nabi Yunus ini bisa ada di dalam perut ikan itu.
Tapi dimakannya bukan dikunyah ya adik-adik. Saking besarnya, ikan ini bisa makan rumah saking besarnya. Nah, si Nabi Yunus ini masuk hap ke dalam mulutnya dan bisa tinggal di dalam perut ikan ini adik-adik. Nabi Yunus bisa jalan di dalam perut ikan ini. Coba bayangin di dalam perut ikan loh adik-adik. Nah, Nabi Yunus ini ada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan. Dan akhirnya Nabi Yunus ini berdoa minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, maafin aku. Aku mau deh pergi ke kota Niniwe, maafin aku. Tuhan Yesus akhirnya mau memaafkan Nabi Yunus ini. Akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan sama ikan besar itu, dilepeh adik-adik Nabi Yunus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Nah, cerita selanjutnya adalah setelah Nabi Yunus keluar dari perut ikan itu, Nabi Yunus mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Akhirnya Nabi Yunus pergilah itu ke kota Niniwe dengan takut, padahal dalam hatinya dia takut, aduh aku takut disakiti nih nanti di kota Niniwe. Tapi karena itu Tuhan Yesus yang nyuruh, Tuhan Yesus yang perintahkan, dia juga udah berdoa sama Tuhan Yesus. Akhirnya Nabi Yunus mau pergi ke kota Niniwe. Setelah Nabi Yunus sampai di kota Niniwe, Nabi Yunus memerintahkan tuh apa yang Tuhan Yesus kasih tahu. Nabi Yunus nyuruh untuk orang-orang Niniwe semuanya untuk bertobat adik-adik. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Kira-kira orang-orang Niniwe ini mau mendengarkan Yunus gak adik-adik? Mau loh adik-adik. Orang-orang Niniwe ini akhirnya mau mendengarkan Yunus. Mereka mau bertobat. Mereka akhirnya gak melakukan kejahatan-kejahatan lagi. Mereka mau bertobat adik-adik. Nah adik-adik, minggu ini kita belajar untuk mau mendengarkan perintah Tuhan Yesus. Karena apapun yang Tuhan Yesus perintahkan itu harus kita lakukan. Gimana sih cara dengerin perintah Tuhan? Emang Tuhan Yesus bilang apa? Adik-adik caranya adalah lihat di Alkitab. Semua yang Tuhan Yesus perintahkan itu ada di dalam Alkitab. Misalnya adik-adik disuruh Tuhan Yesus untuk rajin berdoa. Terus adik-adik diminta untuk rajin ke gereja atau rajin sekolah minggu. Terus adik-adik diminta untuk membantu sesama, menolong orang yang kesusahan. Itu harus kita lakukan adik-adik. Yang awalnya gara-gara orang-orang Niniwe ini melakukan kejahatan dan Tuhan Yesus mau menghukum mereka karena mereka mau bertobat, akhirnya Tuhan Yesus gak jadi loh adik-adik mau menghukum orang-orang Niniwe ini. ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Luar biasa ya Tuhan Yesus, dan orang-orang Niniwe ini juga luar biasa. Mereka mau bertobat dan mereka juga mau mendengarkan perintah Tuhan. Oke adik-adik makin mengerti kan cerita tentang Nabi Yunus? Udah diceritain 3 minggu loh, adik-adik harus lebih mengerti tentang cerita Nabi Yunus. Jadi kalau misalnya adik-adik yang tadi mendengarkan kakak dengan baik, adik-adik pasti bisa mengerjakan tugas. Jadi kakak punya tugas nih di akhir video. Nah sekarang kakak mau bacakan kepada adik-adik bahwa ada 100 hari masa raya Paskah. Kakak bacain ya untuk adik-adik semua. Jadi yang pertama itu ada Minggu Transfigurasi.
Lalu ada Minggu Prapaskah 1, ada Minggu Prapaskah 2, ada Minggu Prapaskah 3, ada Minggu Prapaskah 4, ada Minggu Prapaskah 5, ada Minggu Prapaskah 6. Kemudian ada Minggu Paskah atau Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu ada Paskah kedua, Paskah ketiga, Paskah keempat, Paskah kelima, Paskah keenam, Paskah ketujuh, dan akhirnya ada Hari Pentakosta. Nah adik-adik, hari-hari ini adik-adik nggak usah ingetin, adik-adik yang penting cukup tahu aja ya. Oke adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Nah tadi kan kakak sudah bilang nih, kalau kakak punya tugas. Jadi kan adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Yunus selama 3 minggu. Nah kakak mau adik-adik menceritakan ulang cerita tentang Nabi Yunus. Mulai dari Tuhan Yesus menyuruh Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk mengingatkan mereka untuk bertobat. Sampai kakak minta adik-adik ceritanya sampai Nabi Yunus ada di perut ikan selama 3 hari aja ya adik-adik. Nah adik-adik gak usah ceritain panjang-panjang, ceritain singkat-singkat aja. Yang penting kakak mau adik-adik mengerti apa tentang cerita Nabi Yunus. Oke adik-adik, sekarang kita tutup ibadah ini dengan kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak yang mau taat, yang mau mendengarkan semua perintah-perintah-Mu Tuhan Yesus. Sekarang kami mengerti apapun yang Tuhan Yesus perintahkan harus kami lakukan ya Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan Yesus, berkatilah kami, berkatilah mama, papa, adik, kakak, oma, opa, dan seluruh saudara-saudara kami ya Tuhan. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, untuk tugas yang tadi kalau misalnya adik-adik nggak bisa bercerita juga nggak apa-apa. Adik-adik yang bisa aja ya yang mengumpulkan. Oke, sampai sini aja ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah.